Ya, saya sudah berhadapan dengan seorang spiritual, ada ada Priska Indigo, ada Mas Ahmed. Kita akan membahas tentang ilmu kebal. Apakah sosok ketua ormas GRIP ataukah sosok-sosok petinggi di negeri ini memang memiliki ilmu kebal yang membuatnya bisa sukses, bisa kuat, bisa menjadi komandan pada organisasinya masing-masing gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih sama Mbak Priska Indigo, ciri-ciri orang kebal atau dibantu sama sosok tertentu gitu. Suksesnya tuh karena dibantu gitu loh. Itu apa loh Mbak ciri-cirinya? Kalau ciri-ciri orang kebal ya Mas, gini Mas, orang kebal, kita cerita orang kebal ya Mas Ahmed. Gini, yang saya tahu Mas, ini pendapat saya gitu kan, tapi terserah netizen di luar ya Mas. Orang kebal, katanya orang kebal itu dia tidak bisa kena bambu, bener nggak Mas Ahmed? Bambu atau Bambunya bambu apa? Bambu kuning. bambu kuning atau Bambu tusuk kuning. gigi Mas. Tusuk gigi Itu dia yang tidak dari bisa terbuat kena. dari bambu. Iya bener. Kenapa gitu kan Mas? Karena pisau, parang itu di peluru di badan tuh nggak mempan sama dia. Oke. Tapi yang saya tahu kalau katanya bambu atau tusuk gigi itu masih tusuk itu kita dekatkan dia pasti menjauh. Apa efeknya sih sebetulnya kalau soal? Karena itu kelemahannya, benar nggak sih Mas Ahmed? Oke. Kalau perihal dia itu katakan dikasih tuh kehebatan, ilmu-ilmu seperti kebal tadi oleh sosok-sosok tertentu, apakah semua sama kelemahannya pada tusuk gigi itu? Beda dong Ada Mas. yang dia tidak boleh mencintai wanita, Oh, boleh dekat tapi tidak boleh mencintai. Tapi kan semua yang ada di Indonesia juga pimpinan-pimpinan besarnya semua punya istri. Ya, tapi ada juga yang tidak punya istri, dia Ada ya. hanya sekedar pasangan pacaran gitu. Kalau dia ada timbul rasa cinta, itu hilang. Oke, gitu ya. Dia hanya cukup untuk menemani sekedar seperti nafsu saja. Oke. Nah, Begini Mbak Pris, katanya kalau orang yang punya kekuatan ilmu kebal itu katanya kalau menjelang kematian itu susah ya. Benar, Bener ya? benar Mas. harus dibuang dia dulu, baru bisa dia. Iya. Nah, Itu apanya yang dibuang itu? Ilmunya dong Mas, kan nggak Ilmunya. mungkin yang jasad habisi yang dia dibuang. tadi, Gini yang Mas, habisi dirinya. ilmu kebal gitu kan, ilmu kebal itu kan pasti dipelajarin, ada rapalan-rapalan tersebut gitu kan Mas. Jadi kita kan kalau sudah meninggal, kalau yang mempunyai ilmu kebal itu ada yang mau terbuka sama keluarga, Iya. dan ada juga dia tidak mau terbuka. Iya. Jadi kan Memang kayak diharuskan untuk tidak Benar. diketahui pihak keluarga. Iya. Satu jadi- orang pun tidak boleh tahu. jadi Diri gini dia. Mas, jadi kan itu harus ada namanya tangkal atau yang nggak bisa Kelemahan dia. nggak bisa dia makan, itu harus dia makan biar supaya jalannya enak kalau kita bilang gitu kan Mas. Itu tadi ilmu kebal itu wajib ada ini ya Mas ya, kayak kalau kita bilang peluru dia nantilah kalau untuk meninggal tuh, Kalau dia meninggal biar harus supaya ada- meninggal enak gitu. biar dia tidak tersiksa. Bener. Oke, gini, sekarang ini lebih ke pribadinya, individualnya. Apakah Hercules GRIP ya, ketua ormas nih, punya nggak menurut Mbak itu kodam dulu lah, jangan ilmu kebal dulu lah, kodam dulu. Kenapa dia bisa sukses, bisa tegas, bahkan orang menilainya lebih tegas daripada tentara gitu loh. Lebih berkuasa daripada tentara itu sendiri gitu loh. Jadi Mas, maaf nih ya, kita berbicara soal dulunya dia. Dia dulu sosok preman ya Mas. Preman di Iya, bener Tanah nggak, Abang Mas? ya Mas Iya. Ahmad? Dan juga dia pernah ikut juga memperjuangkan NKRI. Menjadi apa ya? Pejuang lah kalau kita bilang ya Mas. Dia kayak bawa punya tentara Perlengkapan, kita, perlengkapan. Oh, jadi yang saya lihat dulunya dia berarti Dia kan memegang gudang itu. orang yang dipercaya untuk membawa senjata lah kalau kita bilang ya Mas. Jadi kalau dibilang dia memiliki ilmu kebal nggak gitu kan Mas? Orang yang dipercaya megang senjata atau menyimpan senjata itu pasti mempunyai ilmu kebal Mas. Pasti.
Iya. Kodamnya juga dia mempunyai kodam yang kuat, Mas. Makanya dia Kodamnya kodam apa menurut Mbak Ai? Kalau yang saya lihat dia bagus ya, Mas ya, kodamnya bukan kodam yang gimana-gimana gitu. Dia kodam untuk menjaga diri dia sih, Mas, yang saya lihat. untuk jaga diri dari orang-orang yang tidak senang Benar. pada dia. Kalau yang saya lihat, cuman yang netizen lihat di luar sana saya juga nggak tahu gitu. Tapi dia pernah pidato itu ceritakan silsilah dia. Iya. Dia tidak pernah bilang, memang kalau dia mungkin dibilang-bilang, tapi kalau pandangan kita spiritual itu nampak dia ada mafisi. Cuman kalau dia berkata, kalau Allah belum ambil saya tidak akan mati meskipun ditembak dekat saya. Beliau seperti itu. Dan dia juga dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memegang kunci amunisi saat terjadi perang NKRI dulu masa lalu. Berarti ini bukan sebatas kodam aja ya, tapi juga punya peran yang cukup penting ya. Sangat cinta sama NKRI kita ini. Dan apa yang diperjuangkan dia terbayar juga, Mas, sampai sekarang dia menjadi ketua umum ormas yang disegani. Dan walaupun umurnya tergolong bukan yang tua-tua banget nih ormasnya gitu. Dan juga beliau itu walaupun dia mantan preman itu dulu, tapi kalau sekarang dia mendirikan ormas ini, dia memang benar-benar ormas ini untuk membantu minta keadilan oleh masyarakat. Karena banyak seperti ada masyarakat yang minta tolong dia mengambil kredit motor atau mobil yang baru berapa bulan telat, mereka sudah mau minta beliaulah yang membantu menerobos ke kantor tersebut. Oke, sekarang gini Mas Ahmed, ini kan cerita tentang kekuatan gaibnya gitu. Kekuatan gaibnya ya gini, Hercules ini ya, kenapa masyarakat ya, kalangan akar rumput ya, itu sangat kagum sama dia. Padahal dia ini dulunya sosok preman loh gitu. Iya, betul. Yang menjelma menjadi ketua ormas. Ya, apa sih yang kalian nih lihat dari sosok Hercules gitu loh? Kenapa kok menganggapnya seolah-olah seperti panglima jenderal tinggi gitu loh? Gini, Mas. Yang kita lihat ya, Mas, ini menurut saya tuh dia sosok seorang bapak. Gitu. Yang bisa kita ini kan rumput-rumput tadi ini kan termasuk anak lah dari dia kan, Mas, gitu kan. Yang bisa mencakup, yang bisa merangkul. Jadi dia ini sosok yang benar-benar diperhatikan oleh masyarakat, Mas, gitu loh. Dia pun asalnya juga pun jelas ibaratnya dari tengah-tengah perjuangan tentara gitu loh. Kalau dari Mas Ahmed gimana? Kenapa dia seolah-olah dinilai sebagai pimpinan yang tinggi, seolah-olah panglima gitu, padahal bukan tentara gitu loh. Karena yang melapisi dia ini seperti guru besar. Seperti Syekh yang dari Jawa sana. Dia memang betul tinggi, ilmunya juga cukup tinggi. Dia seperti bagian sorban jubah seperti itu. Maka itu dia tidak boleh dia berbuat yang macam-macam seperti minum keras, dia tidak boleh. Padahal dulunya melakukan itu gitu. Pasti itu, maka itu sekarang dia sudah berubah dan dia pun itu juga mungkin entah perintah dari yang melapisi dia ini. Dia setiap hari dia membantu anak yatim. Iya. Oke, Mbak Pris, ini ada pandangan ya. Ini kan dari warganet atau netizen lainnya gitu. Katanya Hercules ini ya ada kaitannya dengan sosok Nyi Roro Kidul gitu. Karena kenapa? Nyi Roro Kidul ini kan identik dengan kebijaksanaan yang luar biasa, kesuksesan, kewibawaan. Ini ada semua di situ. Nah, katanya Hercules itu ya dilindungi sama sosok Nyi Roro Kidul. Apalagi pernah terlihat dia tuh kayak memakai cincin berwarna hijau. Pernah terlihat dia memakai cincin berwarna hijau. Itu gimana, Mbak? Gini, Mas, ini menurut pandangan saya ya, Mas, tentang sosok Nyi Roro Kidul. Apakah benar Hercules didampingi oleh sosok Nyi Roro Kidul? Iya. Yang saya lihat, Mas, selama ini Hercules memang didampingi seorang ratu. Seorang ratu. Kalau tadi Mas Ahmed dibilang kiai bercoba, bisa nggak double gitu? Ada, Mas. Ada kodam yang memang benar-benar dua, Mas, gitu. Jadi yang saya lihat ini, yang saya lihat lebih spesifik, lebih mendekatin itu dia sosok seorang ratu. Sosok seorang ratu. Iya, ratu yang benar-benar bijaksana, yang benar-benar
ini yang dia seperti bijaksana di Segan ini, sosok Ratu inilah yang ada melapisi dia. Iya, Dan benar. kalau untuk masalah yang lain ya Syekh tersebut. Syekh ini tadi yang seperti guru besar petinggi ini. Oke, Mbak, untuk mendapatkan seperti apa ya, perlindungan darinya Roro Kidul gitu. Kalau dari batin Mbak sendiri itu dia datang sendiri atau diminta, kemudian apa sih ritual yang biasa dilakukan untuk mempertahankannya gitu, untuk selalu bersama kita gitu loh. Kalau untuk sosoknya gini Mas, itu kebanyakan kita Minta kita ikuti rapalan-rapalan tersebut gitu ya. Karena kalau dia datang sendiri itu nggak mungkin ya Mas Ahmed. Kalau Itu yang nggak seperti mungkin. ratu-ratu itu dia harus diminta. Tapi kalau Berarti minta sama tetua atau Ya. Iya, spiritual untuk menghubungkan tapi gitu ya. kalau dia yang memang ke agama, Mm. itu kebanyakan itu datang sendiri. Datang sendiri. Karena dia melihat sosok ego ini dan hatinya itu seperti apa kalau bersih. Disitulah dia mau melapisi, membantu. Oke, heeh. Jadi ini kalau tentang Hercules tadi ini dia sosok preman, mantan preman ya, mantan apa juga yang membantu tentara, kemudian menjelma menjadi ketua ormas yang katanya tidak main-main, dia mempunyai harta kekayaan hampir triliunan katanya. Ya punya pasar masa mas pajak ini. Karena abang itu dia memegang sampai ada juga yang mau masuk itu tidak bisa seperti John Key. Ya, itu katanya pasarnya ini pasar yang sampai berapa hektar ini katanya yang dipegang saat ini. Itulah yang digunakan untuk memberi santunan. Ini itu dari situ. Kemudian ada usaha juga yang perkapalan, Mbak. Dan juga dia walaupun dia preman pasar di Tanah Abang itu, dia sebenarnya tidak seperti preman-preman yang lain. Dia preman yang pasar itu dia bukan untuk orang. Dia memang membela masyarakat, apalagi pedagang. Apabila ada pihak Satpol PP menggusur, dialah yang menghadapi untuk menjelaskan. Oke. Lebih spesifik ke membantu ya Mas. Oke, ini gini, Mbak. Kalau tadi dibilang ya, ini perihal kebal. Tapi kenapa kalau dibilang kebal, Hercules itu pernah kecelakaan dan kehilangan anggota badannya Ya. gitu. Itu gimana? Apa bisa penjelasannya? Apakah pada saat itu dia belum punya gitu? Gini Mas, kalau tentang masalah Hercules waktu dia pernah kecelakaan dan hilangkan salah satu Bagian badan. bagian badannya, yang saya lihat Mas, mungkin itu dia waktu belum menggunakan itu ya Mas Ahmed ya. Belum, Benar, karena itu udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan Mas. Sementara dia kepercayaannya tuh berapa tahun ke depan ini gitu loh Mas. Jadi yang saya lihat dia belum pada saat kejadian mungkin itu gini, dia Mas, belum dilindungi lah benar, gitu. mungkin sudah, cuman belum sekuat sekarang. Ya.